Jadi, pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang ikan penja dengan judul Mengungkap Rahasia Ikan Penja, Gobi Amphidromus, dan Ancaman Ekologisnya. Bersama saya, Muhammad Fauzan Agi Nurba, dan narasumber kita, Nurjirana. Hai Kak Nurjirana. Halo. Oke, sahabat Planners. Mungkin baiknya kita kenalan dulu ya sama Kak Jirana. Kak Nurjirana mungkin bisa perkenalan dulu ya untuk teman-teman Planners. Halo, perkenalkan nama saya Nurjirana. Saya merupakan alumni Kelautan 2012 dan fokus bidang saya yaitu penelitian taksonomi ikan dan sekarang spesialisasinya ke ikan penja atau ikan Amphidromus Gobi. Wow, jadi gitu sobat Planners. Jadi Kak, panggilannya? Aku Jiran. Oh, Kak Jiran. Jadi panggilannya itu adalah Kak Jiran. Jadi Kak Jiran ini merupakan alumni Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin. Jadi beliau ini masuk pada tahun 2012. Beri aplaus. Oke nih Kak, sebelum kita mulai pembahasan pada podcast kali ini, saya mau nanya dulu nih, sebenarnya ikan penja ini apa sih? Ataukah ikan penja ini hanya sebutan dari masyarakat lokal yang digunakan untuk menunjukkan spesies jenis tertentu? Ya, baik, perlu saya jelaskan secara detail bahwa ikan penja ini merupakan salah satu pascalarva dari ikan gobi yang bermigrasi atau lebih dikenal dengan istilah ikan gobi Amphidromus. Jadi nama ikan penja ini penyebutan untuk masyarakat di Sulawesi Barat karena di setiap daerah itu memiliki nama lokal-lokal yang berbeda. Seperti misal di Sulawesi Utara dan Gorontalo itu disebutnya sebagai ikan nike. Di Jawa Barat disebutnya ikan impun, dan di Sulawesi Barat pun ada beberapa nama, ikan penja, peja, ikan duang, dan di Sulawesi Tengah itu disebutnya ikan duo. Jadi di berbagai daerah itu punya namanya masing-masing, tapi ikan-ikan ini merupakan pascalarva atau postlarva ikan gobi Amphidromus. Oh, jadi bisa dibilang ikan penja ini sebutan pada masyarakat lokal tertentu untuk penamaan ikan. Iya, khususnya di Sulawesi Barat. Masyarakat Sulawesi Barat menyebutnya sebagai ikan penja atau ikan peja. Jadi gitu Sobat Planners. Jadi ikan penja ini sebenarnya berbagai macam namanya, khususnya pada daerah-daerah tertentu. Nah, jadi untuk daerah Sulawesi Barat itu dia konservasi. Jadi gitu Sobat Planners. Ternyata ikan penja ini disebut di berbagai jenis daerah dengan penyebutan yang berbeda-beda. Khususnya pada daerah Sulawesi Barat ini penyebutannya adalah ikan penja. Berbeda lagi dengan daerah di luar daripada Sulawesi. Nah, setelah mengetahui apa itu ikan penja, untuk menentukan ciri tersendiri dari ikan penja ini gimana sih Kak? Ataupun adakah morfologi khusus tersendiri untuk bisa membedakannya dengan jenis ikan lainnya? Baik, untuk secara umum kan kalau ikan gobi kan itu banyak sekali, ikan gobi merupakan kelompok ikan dengan jumlah spesies terbanyak di dunia. Jadi ikan penja ini bagian dari ikan gobi, tapi ikan gobi itu belum tentu ikan penja. Jadi untuk ikan penja ini dikelompokkan berdasarkan ikan gobi yang bermigrasi. Jadi semua ikan gobi yang bermigrasi yang hidup di dua perairan laut dan sungai itu merupakan kelompok ikan penja. Jadi untuk ciri-cirinya itu dilihat pada sirip perut. Umumnya ikan yang bermigrasi ini atau ikan penja ini ditemukan modifikasi sirip perut yang menyatu yang menyerupai saker. Kalau teman-teman tahu ikan sapu-sapu itu kan dia ada semacam perekat di situ. Sebenarnya ada beberapa jenis ikan yang dia memiliki adaptasi morfologi yang khususnya dia yang tinggal di daerah berarus deras. Jadi di perut atau bagian ventral ikan penja itu terdapat sirip perut yang dia gunanya untuk melekat di bebatuan karena dia ketika bermigrasi itu dia melawan arus. Itu salah satu ciri khususnya di bagian situ. Terus beberapa sih sebenarnya ada jenis gobi lain yang siripnya juga dia terpisah, tidak semuanya termodifikasi menyerupai ini ya saker atau pelvic disc umumnya disebut. Cuman kebanyakan dari ikan gobi dia seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ikan penja ini termasuk ikan yang bermigrasi ya Kak? Iya, benar sekali. Karena sejauh ini kan orang-orang hanya mengetahui ikan migrasi itu adalah ikan salmon. Terus kalau di Indonesia kan ada ikan sidat, cuman kan berbeda model migrasi. Nah, ikan salmon dia bermigrasi itu untuk tujuan reproduksi atau memijah. Sedangkan sama halnya dengan sidat, cuman bedanya ikan salmon itu dia memijah di sungai, sedangkan sidat dia memijahnya di laut. Nah, ikan penja bermigrasi ini untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Karena
untuk fase larva pos larva ini ikan penja makanannya itu ada di laut. Jadi ikan penja akan mengalami fase planktonik di perairan laut untuk beberapa waktu. Berdasarkan sumber sih ada sekitar 3-9 bulan untuk lamanya mereka, tergantung kondisi perairan ya, sekali lagi. Kemudian pada fase tertentu ketika waktunya sudah, timingnya sudah tepat untuk bermigrasi, dia akan kembali ke sungai untuk tumbuh dan berkembang biak. Jadi ikan penja yang sudah di sungai itu tidak bakal pernah ke laut lagi. Yang ke laut cuma larvanya. Berarti yang ke laut itu cuma larvanya Iya, doang. larvanya. Terus untuk fase perpindahan itu dari sungai ke laut itu fasenya itu gimana sih, Kak? Nah, sebenarnya ketika ikan dewasa ini melakukan reproduksi, embrionya itu yang telah dibuah itu akan terbawa oleh aliran sungai. Kemudian ikan ini akan menetas sebelum sampai ke muara sungai. Jadi ikan ini akan menetas. Nah, di laut mereka akan melakukan perkembangan lebih lanjut. Karena dari penelitian yang sudah dilakukan itu, ketika larva ini tidak mendapatkan jenis plankton tertentu yang di laut itu, maka siklus pertumbuhannya itu akan terhenti atau stuck hingga mereka mendapatkan makanan yang berada di perairan laut. Makanya mereka harus ke laut dulu untuk memenuhi fase larva sama hingga pos larva itu, baru kembali ke sungai. Berarti perpindahan siklus ini untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan makanannya. Kebutuhan makan. Oh, gitu ya sebenarnya. Ya. Terus yang saya tahu nih, Kak, ikan penja ini kan juga dikonsumsi oleh masyarakat. Benar sekali. Biasanya masyarakat itu konsumsinya ikan penjanya ini pada fase apa sih? Nah, yang ditangkap masyarakat ini yaitu ikan penja Pak yang pada fase pasca larva atau pos larva, karena ketika fase pos larva ini mereka bermigrasi ke sungai. Nah, di saat proses periode migrasi itulah nelayan atau masyarakat setempat itu menangkap ikan penja ini, karena dengan jumlah yang sangat banyak sekali ditemukan di perairan laut hingga muara itu yang menarik minat masyarakat untuk menangkap ikan penja secara masif untuk situ. Oh, jadi gitu ya. Jadi Ya. kebanyakan masyarakat menangkap ikan penja ini pas fase migrasi. Iya, gitu. nah ketika itu fase migrasi itu dia sudah masuk dia masih di tahap pasca larva. Biasanya ikan penja ini, cara masyarakat nentuin ikan penja ini migrasi apa enggak itu gimana sih, Kak, biasanya? Nah, untuk penentuan waktu migrasi umumnya itu dengan melihat fase bulan. Fase bulan umumnya ikan ataupun biota laut itu melakukan migrasi itu ketika memasuki fase bulan gelap. Nah, namun beberapa indikator juga seperti adanya hujan itu juga mempengaruhi proses migrasi, karena dengan adanya hujan yang membuat aliran sungai mengalir hingga ke laut itu tuh merupakan sinyal bagi ikan penja untuk bermigrasi di daerah asalnya mereka, karena secara teori ikan migrasi kebanyakan ikan migrasi yang melakukan perjalanan itu dan kembali ke tempatnya itu melakukan perjalanan itu akan kembali ke tempat mereka berasal dengan mengenali mineral tertentu di perairan sungai ataupun beberapa sinyal yang dikirimkan oleh jenis-jenis atau indukannya yang ada di sungai itu ke perairan laut yang terbawa oleh aliran sungai itu sendiri. Berarti kebanyakan dapat fase perpindahannya ini pas air sungai lagi naik ya, Kak? Biasanya. Iya, kebanyakan kan umumnya yang jadi masalah khususnya di Indonesia itu kebanyakan kalau ketika musim kering atau kemarau itu kan kebanyakan muara sungainya itu terjadi pendangkalan ataupun terjadi kekeringan di sungai, sehingga itu sulit untuk migrasi ikan penja ini melakukan migrasi di sungai tertentu. Namun untuk sungai yang tidak pernah tertutup sama sekali itu bakal menjadi rute rutinnya ikan penja bermigrasi. Namun ketika musim hujan, semua sungai yang kering itu maupun muara yang tertutup itu akan terairi kembali dengan adanya hujan dengan intensitas tinggi itu akan terairi kembali, sehingga menjadi sinyal untuk ikan penja ini kembali ke habitat asalnya. Oh, gitu ya sebenarnya. Nah, ini juga, Kak, saya pernah dengar nih dari beberapa orang, katanya ikan penja nih ada mitosnya juga. Iya, ya benar. Kadang saya dengarnya gini ya, dari masyarakat Sulawesi Barat, katanya ikan penja ini bisa jadi obat kalau masuk fase musim hujan. Nah, katanya. Apa itu benar nggak sih dari pandangan ilmiah? Baik. Nah, untuk mitologi ikan penja sebenarnya banyak, bukan soal obat saja, karena untuk khususnya di masyarakat Sulawesi Barat itu ikan penja disebut sebagai tomanurung, orang sana. Maksudnya tomanurung itu istilahnya turunan dari langit itu menjadi mitos bagi sana. Jadi mereka meyakini bahwa ketika
hujan yang disertai guntur itu akan terjadi ibaratnya ikan penja ini jatuh ke langit. Jadi orang Sulawesi Barat tuh menyebutnya sebagai rada atau jatuh. Namun kan secara ilmiah tidak ada hal seperti itu. Benar. Jadi sebenarnya peristiwa migrasi ikan penja itu yang dikaitkan peristiwa kemunculan ikan penja ini yang dikaitkan dengan mitos itu sebenarnya merupakan proses migrasi, bukan jatuh dari lain, karena kan secara ilmiah tidak diterima ya sebenarnya. Begitupun dengan obat. Nah, kalau terkait obat itu sejauh ini belum ada penelitian ya yang membuktikan itu memang bisa dijadikan obat atau tidak, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada yang ingin melakukan penelitian dan bisa membuktikan hal itu akan bagus sekali. Cuman secara teori maupun sumber yang ada itu belum ada yang informasi seperti itu secara ilmiah. Berarti ini ya Kak, bisa dikategorikan penelitian untuk ikan penja ini masih minim ya? Sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Iya, karena sejauh ini ikan penja itu untuk kajian taksonomi itu pun masih sangat kurang, karena ikan penja ini kan spesiesnya banyak sekali, khususnya di Indonesia itu banyak sekali jenisnya. Dan beberapa dekade terakhir itu banyak deskripsi spesies baru juga dari ikan penja dari berbagai daerah, dan belum aspek lainnya yang ada di yang perlu dikaji seperti biologi reproduksi, terus penangkapannya, jumlah hasil tangkapan per periode migrasi, dan indikator ekologi juga, sehingga hal tersebut yang menyebabkan data-data terkait ikan-ikan penja ini itu masih sangat kurang, sehingga untuk lebih ke arah konservasi itu datanya masih sangat kurang. Masih minim ya. Terus yang tadi kakak katakan terdapat banyak jenis ya di Indonesia. Iya. Terus yang udah teridentifikasi itu ada berapanya sih Kak? Kalau boleh tahu? Sejauh ini kalau untuk jenis ikan penja sebenarnya spesiesnya itu ada ratusan spesies. Namun banyak banget ya? Banyak, namun uniknya di Indonesia ini banyak ditemukan ikan penja yang endemik, yang cuma ditemukan di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Ya, khususnya di Sulawesi itu ada beberapa jenis endemik, dan di beberapa daerah-daerah di Indonesia juga itu ada yang endemik, sehingga itu menjadi tantangan terbesar buat kita juga atau kami sebagai peneliti itu bagaimana mengkaji ini lebih lanjut, karena memang untuk kajian lanjutan itu masih sangat kurang, sehingga itu jadi tantangan buat kita juga untuk bagaimana mengeksplorasi lebih lanjut tentang kajian-kajian ikan penja agar informasinya itu terpenuhi, khususnya untuk biologi reproduksi, karena sejauh ini terdapat 5 spesies di dunia dari sekian ribu spesies itu hanya 5 spesies yang sudah diteliti mulai dari taksonomi, biologi reproduksi hingga ke konservasinya. Namun itu dijadikan jenis untuk mewakili 1000 itu. Itu kan sebenarnya tidak bisa kita menyimpulkan seperti itu, karena dalam satu genus saja terdapat beberapa spesies itu bisa saja reproduksinya itu berbeda-beda, dan begitu pun hal-hal lainnya. Makanya yang jadi PR terbesar adalah khususnya yang jenis endemik ini, bagaimana caranya mengkaji jenis-jenis ikan penja endemik ini agar informasinya terpenuhi dan bisa dievaluasi di IUCN Reddit atau untuk status konservasinya. Gitu seperti ya. itu. Jadi gitu Sobat Kladengers, ternyata ikan penja ini masih minim diketahui oleh beberapa kalangan. Mungkin saja teman-teman Kladengers mau melanjutkan penelitian untuk ikan penja ini, mungkin bisa konsultasi kepada Kak Diran sebagai ahli untuk identifikasi dari ikan penja. Nah, terus untuk distribusinya ini gimana sih Kak? Apakah penyebarannya ini hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia, ataukah dia juga tersebar di negara-negara lain di luar Indonesia? Secara umum ikan penja bisa ditemukan di Indo-Pasifik. Jadi semua negara-negara Indo-Pasifik. Sebenarnya secara global gobi itu ada, dan ini cuman yang paling banyak dilakukan kajian itu di daerah tropis di Indo-Pasifik, karena ya mungkin kebanyakan masyarakatnya banyak mengonsumsi ikan ini. Benar. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara itu juga dikonsumsi, cuman dengan nama yang berbeda-beda juga di tiap negara. Jadi di sepanjang distribusinya itu di sepanjang Indo-Pasifik untuk jenis-jenis ikan penja. Cuman memang terdapat di daerah beberapa negara itu yang memang ada endemik. Di Indonesia itu yang paling banyak endemiknya untuk jenis ikan penja. Berarti yang paling sering dikonsumsi sama masyarakat lokal Indonesia. Iya. Terus untuk ini kan dia bentukannya hampir mirip ya Kak sama ikan teri. Nah, jadi untuk bisa bedain konsumsi ikan penja dengan ikan teri ini apa sih? Soalnya banyak juga yang mungkin yang ngomong kalau
ikan teri ini ikan penja. Nah, Benar-benar. Nah itu sebenarnya mispersepsi di masyarakat juga sih, soalnya kebanyakan kalau untuk nelayan itu atau masyarakat pesisir itu sudah bisa mengidentifikasi atau sudah bisa membedakan yang mana ikan penja, yang mana larva ikan lain, dan yang mana ikan teri. Cuman yang keliru itu biasanya masyarakat yang banyak yang bagusnya di wilayah perkotaan dia cuma tahu ikan teri. Ya, Jadi benar. semua ikan yang kecil itu dikatakan ikan teri. Itu sebenarnya di situ yang kelirunya. Cuman kalau untuk masyarakat itu sendiri itu mereka bisa membedakan. Cuman yang kelirunya adalah banyak yang menyimpulkan bahwa ikan penja itu adalah ikan teri, padahal mereka ikan penja itu familinya berbeda dengan familinya ikan penja dari Gobiidae sama Elephidae kayak begitu. Jadi jelas emang beda ya ini. Beda Di sini. sekali, beda sekali. Terus untuk ini kan Kak, ikan larva dari ikan penja kan pasti membutuhkan mineral lah untuk pertumbuhannya. Ya. Kira-kira ketika di laut apa aja sih sebenarnya yang bisa jadi faktor penghambat dari pertumbuhan ikan penja ini sendiri? Baik, secara umum siklus hidup ikan penja itu dipengaruhi oleh faktor hidrologi di laut. Jadi ketika semua organisme laut itu memasuki fase planktonik, otomatis mereka tidak bisa melawan arus dan sebagainya. Jadi mengikuti kemana arus terbawa dan sebagainya. Jadi otomatis hidupnya itu dipengaruhi dengan faktor hidrologi maupun lingkungan yang terjadi di laut. Contohnya itu arus. Jadi sebaran atau distribusi dari ikan penja ini sangat dipengaruhi oleh kondisi arus yang ada di perairan tertentu, karena mereka ketika fase planktonik akan bercampur dengan organisme lain seperti karang, larva karang, krustase ataupun jenis-jenis biota lainnya yang ada di perairan laut. Jadi kan mereka akan mengalami fase planktonik itu. Nah, sama dengan karang dan maupun jenis lain, salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah pencemaran, kondisi perairan kan, dan juga yang paling signifikan itu adanya pemanasan global atau climate change. Yap. Nah, pemanasan global ini secara signifikan mempengaruhi distribusi larva-larva yang ada di laut. Nah, termasuk ikan penja ini, karena dia masih fase larva nih ketika berada di perairan laut, otomatis akan terpengaruh dengan adanya kenaikan rata-rata permukaan air itu. Dia akan mempengaruhi juga distribusinya, karena dari kajian yang kami lakukan selama 1 dekade terakhir ini, itu banyaknya ditemukan ikan yang tadinya diduga endemik di negara tertentu itu kemudian kami temukan di perairan Indonesia, dan kadang ada yang terjadi jam dispersal atau distributional gap, di mana ketika misal ada spesies yang ditemukan di Samoa, Vanuatu maupun New Caledonia itu tidak ditemukan di kawasan di Sundaland atau di Papua Australia, tapi ditemukan di kawasan Walase. Jadi begitupun tidak ditemukan di Saul dan di Sunda ini, tapi ditemukan di kawasan Walase, karena kalau kita kenal istilah Arlindo atau arus lintas Indonesia itu sangat berkontribusi terhadap distribusi larva-larva yang ada di perairan laut dan termasuk ikan penja ini. Seperti itu. Berarti aktivitas manusia ini sangat berpengaruh ya Kak terhadap distribusi maupun pertumbuhan dari ikan penja ini. Sangat dipengaruhi, karena semua organisme di laut itu akan berdampak, khususnya mikroplastik juga itu sudah pasti, karena adanya partikel plastik yang bentuk mikro itu kan ikannya jadi misidentifikasi, dia menganggap itu plankton dan sebagainya. Jadi otomatis larva-larvanya kan mengonsumsi mikroplastik juga. Begitupun dengan zat-zat ataupun senyawa yang lainnya yang terintroduksi di perairan laut itu kan berpengaruh sama ikan-ikan itu. Oh gitu ya Kak. Jadi gitu guys. Jadi kalian harus bisa mengurangi dampak yang bisa berefek terhadap laut, terutama untuk kehidupan biota-biota yang ada di laut. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita menjaga ekosistem kita. Nah, contohnya jangan buang sampah sembarangan, gitu Sobat Claners. Nah, selain itu Kak, ikan ini kan melakukan migrasi. Ya. Nah, untuk ada nggak sih faktor penghambat dari migrasi ikan ini sendiri? Baik. Nah, banyak sekali faktor atau limiting faktor ya, faktor pembatas dari migrasinya ikan penja. Khususnya itu ketika adanya pendangkalan sungai. Otomatis ketika terjadi, saya banyak menemukan kasus, khususnya sungai-sungai yang berukuran kecil itu banyak sekali terjadi pendangkalan ketika musim kering. Jadi otomatis ikan yang dari laut itu susah masuk ke bagian muara karena terjadi pendangkalan. Dan juga kadang banyak ditemukan
khususnya pembangunan ini bendungan atau adanya dam itu, mereka membangun bendungan itu tanpa adanya fishway atau jalur ikan, sehingga ikan-ikan migrasi ini sulit untuk mencapai bagian habitatnya mereka berasal seperti itu, karena ikan penja itu tersebar dari hulu ke hilir, otomatis habitatnya juga itu dia terdapat preferensi habitat. Misal ada jenis ikan penja atau ikan gobi tertentu dia menyukai daerah air terjun dengan kondisi sungai yang berarus deras, otomatis dia akan mencari tempat yang seperti itu. Namun ketika di sungai itu ada bendungan dan tidak ada fishway jalur ikan ini, atau tidak ada sungai kecil lain yang terkonek ke habitatnya mereka, itu akan menjadi faktor penghambat untuk migrasi. Mereka tidak bisa kembali ke tempatnya mereka berasal. Begitupun dengan larva ikan yang berada di sungai, tidak akan bisa sampai ke laut ketika terjadi pendangkalan di muara sungai. Jadi larva-larva ini kan sudah dari penelitian yang telah ada itu, ikan ini tidak akan berkembang lebih lanjut ketika dia tidak sampai di laut. Jadi ketika terjadi pendangkalan sungai, larva itu stuck di situ dan bisa mati. Terus yang dari laut ini gimana Kak? Kalau dia nggak sempat buat migrasi gitu? Nah, itu sebenarnya makanya tidak semua sungai itu dapat ditemukan jenis ikan penja tertentu. Karena kan memang terdapat beberapa sungai yang besar itu yang tidak pernah tertutup sepanjang tahun itu pasti menjadi rute utamanya ikan penja itu bermigrasi. Namun untuk sungai-sungai kecil ini pasti regenerasinya dia berkurang untuk mencapai daerah tersebut. Oh, jadi untuk migrasinya ikan penja ini bakal nyari sungai gitu? Iya, nyari dimanapun dia menemukan sungai. Jadi ketika sungai tertutup, pasti dia tidak masuk di sungai tersebut. Makanya dalam melakukan pembangunan di wilayah pesisir, khususnya muara ataupun sungai itu perlu diperhatikan organisme yang ada di situ. Khususnya jika sungai atau lokasi itu terdapat ikan migrasi, itu akan sulit untuk mereka kembali ketika sungainya tertutup seperti itu. Dan ada juga, selain itu kan ada pencemaran sungai juga. Itu kan sudah banyak kasus adanya pencemaran sungai akibat limbah ataupun aspek-aspek lain itu mempengaruhi ikan-ikan yang ada di situ, bisa menyebabkan kematian juga ataupun terjadi mutasi genetik, itu bisa menjadikan beberapa jenis ikan itu mengalami kecacatan seperti itu. Iya, karena adanya mutasi seperti itu. Nah, tadi Kakak ada nyebut tentang pembangunan bendungan. Ya. Nah, dari perspektif Kakak ataupun dari pandangan Kakak mengenai pembangunan bendungan yang ada di Indonesia, gimana sih kalau dari pandangan Kakak? Apakah itu sudah relevan ataupun sudah sesuai dengan kondisi ataupun belum? Nah, kebanyakan bendungan yang dibangun di Indonesia itu tidak memiliki fishway. Informasi yang saya dapat, semoga tidak keliru ya, itu ada baru sekitar 3 hingga 5 bendungan baru yang baru dibangun itu ya baru diberikan fishway, yang artinya bendungan yang sudah lama dibangun itu dia tidak memiliki fishway sama sekali. Itu tidak masalah ketika terdapat anakan sungai yang connect ke daerah bagian atas kan, upper stream itu. Nah, tapi kalau tidak ada kan itu akan jadi masalah, karena ada penelitian yang sudah dilakukan itu di daerah Sumatera, di Pulau Enggano itu jenis sungai yang memiliki bendungan itu tidak ditemukan ikan gobi atau ikan penja di atasnya. Sedangkan sungai yang tidak memiliki bendungan itu kita menemukan ikan penja. Artinya kan dia tidak bisa kembali ke di atas bagian bendungan itu, karena dia tidak mencapai puncak karena tidak adanya fishway. Di bendungan ini emang benar-benar membatasi ya? Iya, sangat membatasi migrasi ikan. Ada nggak sih karena pembangunan ini bisa menyebabkan kepunahan untuk jenis tertentu ataupun jenis-jenis lainnya? Iya, itu bisa saja. Itu kemungkinan bisa terjadi kepunahan. Cuman dampak yang lebih minimal itu adalah ketika ikan ini harus hidup di habitat yang mereka tidak suka, ya, yang jelas bukan preferensi idealnya mereka untuk hidup. Jadi ikan ini akan beradaptasi lebih ekstra dibanding dengan ikan yang hidup di habitat idealnya mereka. Sama halnya dengan kita yang terbiasa hidup di daerah tropis, tiba-tiba ke daerah temperate kan, itu pasti kita harus melakukan adaptasi yang luar biasa, harus pakai jaket dan sebagaimana. Itu kan salah satu alat adaptasi. Sama halnya dengan ikan yang terbiasa hidup, misal dia hidupnya di daerah yang berarus deras, tiba-tiba dia harus hidup di daerah yang tidak berarus deras maupun sebagainya. Itu mereka akan melakukan adaptasi morfologi juga. Cuman kan itu bisa saja menghambat pertumbuhan mereka karena harus beradaptasi lebih ekstrim ceritanya untuk di lingkungannya mereka. Jadi akan menghambat metabolismenya juga. Bisa saja dia pertumbuhannya lebih lambat dibanding ikan lain seperti itu. Nah,
tadi kalau nggak salah aku dengar ada kata adaptasi. Nah, untuk adaptasi dari ikan penja ini sendiri, dia kan migrasi Iya. dari sungai ke laut. Otomatis lingkungannya ini beda ya Kak. Iya, benar-benar. Terus itu adaptasinya itu gimana sih maksudnya? Apakah ada perubahan dari cara makannya ataupun bentuk morfologi tubuhnya sendiri? Itu gimana? Iya, nah untuk ikan penja ini sendiri dari siklus hidupnya itu dia mengalami fase metamorfosis. Jadi ketika dia di laut, ketika fase planktonik itu dia lebih cenderung karnivor karena dia makan plankton. Iya, namanya umumnya larva itu organisme yang mengalami fase planktonik itu pasti dia karnivor. Jadi mulutnya juga posisinya dia terminal, mengikuti ibaratnya kebiasaan makannya dia, morfologi mulutnya dia. Ketika dia sudah bermigrasi ke sungai dari fase pasca larva ke juvenil itu mulutnya kan mengalami perubahan bentuk, khususnya jenis Sikiopterus itu dia kan jenis Sikiopterus ketika di laut itu dia fase planktonik dia karnivor, ketika dia masuk ke sungai dia lebih cenderung karnivor. Jadi mulutnya itu akan berubah dari terminal ke subterminal, jadi mulutnya itu cenderung ke bawah karena dia cenderung makannya alga atau lumut-lumut yang ada di bebatuan. Jadi itu akan mengubah struktur morfologi mulut ikan penja itu ketika sudah memasuki fase juvenil. Jadi di situ ketika sudah memasuki fase juvenil itu berarti dia sudah jadi herbivore. Jadi herbivore. Iya, untuk jenis Sikiopterus. Jadi mulutnya itu akan berubah sekali bentuknya. Begitupun dengan panjang sirip, lebar kepala dan sebagainya karena dia sudah beradaptasi dengan makanan dan lingkungan yang ada di sungai. Jadi gitu. Emang berarti ketika memasuki fase migrasi ini, berarti emang bentuk morfologinya benar-benar berubah ya? Iya, berubah sekali. Jantara mulai dari larva, pasca larva hingga juvenil hingga dewasa. Jadi juvenil itu ke dewasa itu dia sudah tidak akan berubah. Jadi dia cuma ada pertambahan panjang atau bobot tubuh. Namun untuk morfologi itu dia tidak berubah secara signifikan yang dari pasca larva ke juvenil. Berarti ketika masuk ke fase dewasa yang berubah itu cuma dari ukuran doang? Iya, ukuran. Ya. Nah, setelah mendengar tadi berarti ternyata ikan penja ini terdapat 2 siklus ya Kak? Iya. Di sungai dan di laut dengan masing-masing bentuk adaptasi yang berbeda ya Kak? Iya, iya. Nah, karena dia hidupnya di 2 fase, ini mungkin bisa terancam nggak sih atau enggak? Ya, untuk terkait ancaman bagi ikan penja sih, ini cuman sejauh ini masih masuk dalam dugaan karena ikan penja ini ketika dia pas larva atau ketika dia bermigrasi ke sungai itu kan dikonsumsi, dalam artian ditangkap oleh masyarakat setempat untuk dijadikan makanan ya untuk kebutuhan protein hewaninya masyarakat. Jadi dia dikonsumsi dari pas larva. Namun fakta yang menarik juga adalah ketika ikan ini memasuki fase dewasa ternyata banyak ditangkap untuk tujuan ikan hias dan itu banyak diekspor ke luar negeri dan harga yang cukup fantastis. Bisa dibayangkan ikan yang berukuran 4 cm ini itu bisa dihargai 50.000 hingga 200.000 per ekor. Dan beberapa eksportir itu mengirimkan ikan ini minimal biasa 500 hingga 1.000 ekor ke luar negeri. Jadi itu menjadi harga yang cukup tinggi untuk ikan yang ibaratnya yang tinggal di sungai ini, mereka tinggal tangkap itu baru diekspor. Dan ini kan bisa jadi ancaman juga karena ketika pasca larva ikan ini dikonsumsi dan ketika dewasa dia diperjualbelikan untuk tujuan ikan hias. Jadi dewasa dan pasca larva ini sama-sama terancam. Cuman kan sejauh ini kajiannya masih sangat minim sehingga kita tidak ada data atau tidak ada dasar untuk membuktikan ini terancam apa tidak. Seperti itu. Karena minimal kita punya data dasar lah, ini ikannya reproduksinya seperti apa, apakah dia multiple year spawner atau memijat sepanjang tahun dan sebagainya, atau terus di sungai seperti apa, apakah dia ada ancaman pencemaran dan sebagainya, itu harus dikaji juga dari aspek ekologinya. Jadi untuk mengetahui ini ikan terancam karena ikan ini ketika ada ancaman-ancaman tertentu atau distribusinya terbatas itu bisa dievaluasi di status konservasinya hingga nantinya bisa dikategori dilindungi khususnya ikan-ikan endemik. Nah kebanyakan ikan penja yang ditemukan di Indonesia kan ini endemik. Hingga saat ini belum ada kajian lanjutan dari spesies endemik tersebut, hanya pada sampai ke penemuan spesies baru saja. Jadi stucknya di situ penelitiannya. Oh, berarti ini nilainya ikannya ini selain bernilai ekonomis,
dia ternyata juga jadi kuliner ya untuk masyarakat. Iya, untuk khususnya di Sulawesi itu banyak sekali yang sangat menggemari mengkonsumsi ikan penja karena memang menjadi apa ya, makanan populer lah di masyarakat dan harganya juga cukup tinggi sehingga ketika musim migrasi tiba itu masyarakat akan berbondong-bondong menangkap ikan penja itu. Nah, Seperti itu. tadi nih Kak, saya penasaran nih. Saya tadi kan ada dengar kata uang nih. Iya, benar. Ya. Nah, kan tadi katanya ketika telah memasuki fase dewasa, dia kan lebih bernilai ekonomis lah Iya. untuk dijadikan hiasan. Iya. Nah, yang jadi apa sih namanya? Yang buat orang jadi menarik, tertarik terhadap ikan penja di fase dewasa itu apa sih Kak? Nah, untuk kebanyakan ini ya, hobis atau penggemar aquascape dan sebagainya, ikan penja ini itu beberapa jenis itu memang memiliki warna yang sangat menarik, yang sangat jadi ada cantik. warnanya. Iya, memang beberapa spesies dia pale, cenderung ibaratnya dia agak tidak terlalu menarik, tapi kebanyakan spesies itu dia menarik, khususnya jenis Tipodon, Lentipes, maupun Sikiopus itu tuh memang warnanya sangat cantik sekali untuk sebagai hiasan akuarium. Kalau teman-teman sering melihat mini aquascape itu cocok sekali untuk ikan penja karena ikannya kecil, jadi apa ya, cocok sekali untuk menghiasi aquascape yang berukuran kecil, apalagi yang berukuran besar. Nah, untuk penggemar hobis yang dari luar negeri itu tuh banyak sekali meminta permintaannya untuk ikan penja ini karena memang sangat bagus sekali untuk menjadi hiasan hiasan akuarium dan harganya juga kalau untuk dari untuk nilai dolar itu minimal 50.000 per ekor. 50.000 ya? Iya, bahkan ada yang 300.000 per ekor. Wow, Itu gila. kan lucu. Bener-bener. Itu siapa yang nggak mau cuan gitu loh. Iya, bener-bener. Dengan ikan yang cuma nangkap nyerok di sungai doang bisa diekspor dengan harga seperti itu. Iya. Gila sih harganya mahal banget ya. Iya. Padahal aku aja biasanya kalau nangkap ikan cupang ya, ikan cupang Iya, iya. lebih bagus lagi ya warnanya, warna-warni. Itu harganya cuma 10 ribuan, 20. Iya, karena itu diekspor. Itu diekspor. Memang kalau untuk lokal sih murah, cuman itu kalau udah masuk ke pasar internasional itu sudah harganya sudah pricey. Oh. Jadi pemasarannya udah sampai ke Iya, pasaran saya sudah internasional. bahkan sudah ada jaringan para eksportir ataupun hobis atau kita mengenalnya sebagai istilah hunter, pemburu ya. Mereka dikatakan hunter karena mereka akan berani memasuki hutan maupun daerah tertentu untuk menangkap ikan itu demi untuk dikirim ke luar negeri. Itu mereka banyak sekali permintaannya. Mereka yang kewalahan malah untuk menangkap. Khususnya di kawasan Walase itu seperti Sulawesi, Halmahera, Maluku itu tuh banyak sekali spesies endemik yang warnanya sangat cantik. Sehingga itu menjadi target utama mereka untuk melakukan penangkapan dan diekspor karena memang harganya cukup tinggi untuk ikan itu. Jadi orang akan tertarik. Nah, itu salah satu ancaman juga sih sebenarnya. Cuman ya kita perlu kajian lah lebih lanjut untuk itu. Iya. Jadi gitu sobat planners. Nah, selain ikan ini dapat dijadikan kuliner, ternyata ikan ini juga bernilai ekonomi, terutama ketika telah memasuki fase dewasa. Ternyata ini dapat didistribusikan ataupun diperjualbelikan khususnya di pecinta-pecinta ikan gobi yang ada di luar negeri, dan ternyata harganya cukup fantastis. Iya, sangat fantastis. Setelah kita mengetahui ya Kak, kita tahu dari fase-fasenya, terus waktu distribusinya dan migrasinya. Iya. Ketika ikan penja ini bertelur, terus ini telur kan mengalir, ngikutin air sampai ke laut. Ketika dia telah menetas masuk ke fase larva, ini ada berapa jenis sih biasanya? Iya, kalau untuk larva itu kan hampir tergantung spesies sekali ya. Itu kan ada musim reproduksi. Jadi beberapa ikan itu ada waktu tertentu dia melakukan reproduksi. Jadi sepanjang tahun itu beberapa ikan itu kan melakukan reproduksi. Nah, ketika di laut mereka akan memasuki fase larva dan fase larva itu memasuki fase planktonik. Nah, ketika bermigrasi itu ikan penja yang bermigrasi itu tidak terdiri dari satu spesies, tapi Nggak satu spesies. banyak spesies. Nah, itu yang keliru di masyarakat karena banyak yang menganggap ikan penja itu ikan jenisnya cuma satu dan juga ikan penja itu sudah dewasa, ukuran segitu sudah dewasa. Padahal itu keliru, itu merupakan pasca larva. Dan juga yang bermigrasi ke sungai itu terdiri dari banyak jenis.
Jadi ya memang secara sepintas itu mereka serupa ya dalam artian warnanya ataupun ini. Tapi salah satu fakta terkait migrasi ikan penja ketika dia masih di laut dan memasuki perairan sungai itu akan mengalami adaptasi sehingga akan terjadi perubahan warna. Yang tadinya dia berwarna agak kehitaman, kemudian memasuki sungai itu dia cenderung ke transparan karena dia sudah melakukan adaptasi morfologi juga ataupun osmosis itu sendiri dari daerah yang bersalinitas tinggi ke rendah, itu salah satu adaptasinya juga, sehingga terjadi perubahan-perubahan warna pada tubuh ikan penja. Jadi banyak di masyarakat yang menganggap ikan penja yang berwarna hitam itu berbeda sama ikan penja yang berwarna putih. Namun faktanya mereka ada yang sama, cuman karena perbedaan perairan ketika mereka menangkap, misal ada yang menangkap di muara, ada yang menangkap di laut, itu warnanya berbeda. Dan ada yang menangkap di sungai itu warnanya berbeda. Nah, itu terdiri dari beberapa jenis dan juga itu karena persoalan adaptasi, bukan persoalan beda jenis. Namun yang saya temukan dari penelitian yang sudah saya lakukan itu, beberapa ukuran itu membedakan jenis maupun genus dari ikan, seperti ukuran 2 cm, maksimal 2 cm pasca larva yang bermigrasi itu merupakan jenis dari ikan Stipodon. Sedangkan yang 4 cm ke atas itu jenis dari Sikiopterus. Itu yang saya temukan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Namun untuk lebih ke spesies itu kita perlu kombinasi antara metode identifikasi morfologi dan DNA, karena masih sulit membedakan morfologi ketika dia masih fase post larva, karena ikan ini masih akan melakukan metamorfosis, sehingga kombinasi metode antara genetik sama sama morfologi ini itu akan membantu dalam proses identifikasi lebih lanjut. Berarti yang paling berpengaruh ini ya Kak, kondisi lingkungannya. Iya, itu sangat mempengaruhi mereka, dan ikan penja memang dirancang untuk beradaptasi di dua lingkungan perairan yang berbeda, sehingga mereka bisa dari tawar ke laut, dari laut ke tawar lagi, karena dia sudah ada adaptasi tersendiri dari ikan penja. Itu ya. Berarti untuk migrasinya sendiri ketika dia masuk di fase ketika fase larva, ketika fase post larva itu dia akan ke migrasi untuk melanjutkan fase juvenilnya. Berarti untuk penentuan migrasinya itu berdasarkan ini ya Kak, ukurannya? Tidak juga, karena dari penelitian yang ada itu makanya variatif ya sebenarnya, itu diduga karena kondisi lingkungan yang berbeda itu sehingga mempengaruhi waktu migrasinya tiap pasca larva ini, karena dari penelitian otolit atau umur ikan harian itu ditemukan itu hasil yang berbeda untuk jenis yang sama. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 5 bulan, itu dari jenis yang sama, sehingga bisa disimpulkan ikan penja ini akan bermigrasi ketika prosesnya itu terlengkapi, dalam artian dari siklus hidupnya itu, stek-steknya itu sudah terpenuhi. Jadi di setiap perairan kan, misal daerah A ini dia lebih cenderung dingin, daerah B ini dia cenderung panas, otomatis yang lebih cepat migrasi ini daerah yang cenderung panas, karena itu metabolisme tubuh itu mempengaruhi di situ. Sedangkan kalau daerah yang dingin ini kan dia metabolismenya cenderung lambat. Jadi itu yang salah satu faktor juga dalam mempengaruhi periode migrasinya dari ikan penja ini. Tinggal selamanya ya berdasarkan pengukuran dari. Iya, ukuran tidak. Kalau untuk ikan itu ukuran tidak bisa dipakai. Kalau untuk ikan penja memang umumnya untuk menentukan umur itu kan dari ukuran dan kohor kan, dan untuk beberapa tapi ada beberapa metode juga, misal dari sisik itu bisa dilihat scale-scale-nya. Terus dari otolit itu tuh ada scale juga, dia membaca umur harian maupun tahunan ikan. Jadi namun kalau untuk kasus pada ikan penja itu lebih kita membacanya di otolit, karena kalau ukuran itu tidak mempengaruhi. Jadi untuk identifikasi ikan penja berdasarkan metode heuristik itu sulit ya? Mudah ketika ikan penja sudah memasuki fase dewasa. Kalau untuk post larva itu masih sulit sampai sekarang, karena belum ada penciri khusus antar spesies ketika masih post larva, karena mereka hampir mirip semua. Kecuali memang ada sih beberapa perbedaan, misal di antar famili itu memang sangat beda, seperti Gobiidae dan Noloteridae itu sangat beda sekali, satu siripnya dia menyatu, satu siripnya terpisah, itu mudah dibedakan. Namun kalau untuk jenis gobi yang semua siripnya menyatu dan tidak ada penciri lain, itu masih sulit. Itu masih sulit banget ya buat identifikasinya. Yang pasca larva iya, kalau secara morfologi, tapi kalau kombinasi genetik itu akan sangat membantu sekali untuk identifikasi lebih lanjutnya. Jadi gitu teman-teman. Ternyata identifikasi untuk ikan gobi di fase pasca larva itu ternyata masih sangat minim dan sangat sulit untuk identifikasi.
beda halnya ketika dia telah masuk ke fase dewasa. Nah, ketika telah masuk ke fase dewasa, identifikasinya itu jadi lebih mudah karena telah melakukan adaptasi perubahan bentuk morfologi pada tubuhnya, sehingga untuk pengkategoriannya itu lebih mudah. Benar gitu Kak? Iya, benar sekali. Nah, jadi kita kan udah mengenal lah, udah memperkenalkan ikan penjai itu dari fasenya, Iya. terus distribusinya gimana, Benar sekali. terus penamaannya. Nah, Kakak sebagai peneliti dari ikan penjai ini berharap kedepannya untuk di dunia penelitian ini gimana sih, ataupun untuk identifikasi ikan penjai kedepannya gimana? Ya, nah harapannya sih dari saya pribadi itu agar ikan penjai ini terus dieksplorasi dalam artian dikaji lebih lanjut, baik itu aspek taksonominya, biologi reproduksinya, ekologinya maupun penangkapannya, karena kita tidak akan tahu ikan ini terancam atau tidak ketika data-data itu tidak terpenuhi. Dan juga kan sejauh ini pembangunan di pesisir, pencemaran maupun pembangunan di wilayah sungai itu kan itu seperti pengerukan bebatuan sungai itu akan mempengaruhi ikan penjai juga karena itu menjadi habitatnya mereka. Jadi adanya pembangunan maupun pencemaran maupun dan juga climate change ini kan mempengaruhi itu sudah dipastikan mempengaruhi organisme atau akuatik pada umumnya. Jadi otomatis ikan penjai juga akan berdampak, sehingga perlunya peran dari berbagai pihak khususnya pemerintah maupun stakeholder dan peneliti juga untuk bisa sama-sama bersinergi untuk mengkaji ikan ini lebih lanjut, karena biar bagaimanapun ini kan migrasi. Karena sejauh ini yang dikaji ikan migrasi yang dikaji dan sudah dilindungi itu kan ikan sidat. Jadi ikan sidat kan sudah dikaji lebih lanjut, namun ikan penjai ini masih kurang tersentuh ceritanya. Padahal ikan ini ikan migrasi dan juga akan berdampak kepada kelangsungan hidup dari ikan penjai ini ketika tidak dikaji lebih awal. Mungkin itu dari saya. Jadi Kak Jiran ini berharap ikan penjai ini bisa dikaji lebih lanjut lagi untuk kedepannya, terutama untuk penelitian yang bersifat ilmiah. Jadi mungkin cukup untuk podcast kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber kita, itu Kak Jiran. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well done.